Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, posisi lagi di tempat saya lahir, tempat mama saya lahir di desa yang namanya Embalut. Jadi ini memang ya kenangan yang paling erat tentang ya masa kecil kebanyakan di sini. Di sini kalau bisa di zoom lebih jauh kita bisa lihat di sana ada ponton sama apa tuh conveyor ya. Apa sih namanya kalau di pertambangan yang untuk nuang batu bara ke ponton. Jadi memang ini desa yang sebetulnya hidup awalnya itu dari behuma atau bekebun lah kalau bahasa Indonesianya. Terus ya kemudian kalau nggak salah di awal itu sekitar 70 tahun 70-an tumbuh industri baru pertambangan batu bara. Biasanya orang-orang udah kenal gitu. Ya, di mana saya dapat tugas akhir di situ. Tapi ya sekali lagi rezeki bisa kenalan di situ. Ini ada tadi ponton lewat kayaknya mau ngambil lagi ini ke hulu buat dibawa ke hilir. Saya emang tantangan masyarakat yang hidup di lingkungan tambang ya menumbuhkan dirinya sendiri. Nah, misalnya kayak di keluarga kami, misalnya dari ibu saya tuh 7 bersaudara, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Ya, alhamdulillah secara apa ya mentalitas dan pemahaman ya, terkait bagaimana mereka harus tumbuh di tengah lingkungan tambang dan lain-lain tuh, dan juga bagaimana mereka menyikapi bahwa mereka harus memposisikan pendidikan jadi hal yang utama. Makanya kalau tahu itu ya apa yang sudah mereka capai, ini kita ya bersyukur bahwa di satu titik kami nggak stuck berada di sini dengan lingkungan yang ada di sini, tapi ya bisa bertumbuh, menyebar. Misalnya kayak kakaknya mama saya yang nomor satu. Oh, gede. Berapa tuh? Hah, murah berarti. Nah, iya makanya aku bilang kebanyakan. Ah, kau mau gak buat rokok? Oh, ya udah, aku pan aja. Soalnya kalau beli rokok nih aku kasih. Kasih ya. Ya. Nah, kakak mama saya yang nomor satu tuh dia tinggalnya di desa lain. Ya nggak jauh sih, paling 10 menit lah. Sekarang ya 10 menit. Kalau dulu karena jalannya cukup susah ya, karena jalannya emang masuk lingkungan pertambangan kan sebelum mencapai ke desanya. Jadi kalau dahulu ya pulang pasti kotor kendaraan yang dipunya. Nah, kakak mama saya tuh jadi guru, kemudian jadi akhirnya menjadi pengawas kalau nggak salah. Nah ini ntar lagi kita lihat tuh ada yang lewat tuh ponton bawa batu bara. Nah, kemudian ya kakak-kakaknya yang lain, kakaknya ibu saya kan perempuan semua. Jadi nomor satu, dua, tiga perempuan sampai nomor 4 mama saya. Kemudian nomor 5, 6, 7 tuh laki-laki semua. Jadi ibu saya mama saya di tengah-tengah. Kemudian yang kedua itu jadi penjahit. Wah, keren sekali hasil jahitannya. Dan juga pengusaha gitu. Nah, kakak mama saya yang nomor satu tuh 2 anak perempuan, kuliah di Jogja, dan juga sekarang ya mewarisi ya, aset-aset yang dipunya, terus juga ya mewarisi pengetahuan yang lain yang mereka dapat selama Jogja dan selama pekerjaannya gitu.
Ada yang kerja di tambang, juga ada yang kerja di bank dulu dan juga berjualan sempat ya, di Tarakan. Kemudian yang nomor 2 tuh anak-anak jadi perawat semua, walaupun nggak semuanya jadi perawat. Ada yang jadi ASN di rumah sakit, ASN yang di apa Basarnas, ada juga yang wirausaha gitu. Kemarin baru saya ketemu foto usaha fotokopi di lingkungan kampus gitu yang potensial. Nah, kemudian yang nomor 3 memang ya kakak saya, panutan saya karena kan cowok yang paling dekat umurnya sama saya, namanya Kak Rio. Itu jadi kakak yang paling ngayomin saya lah di waktu saya kecil di sini. Itu ya beliau kan kayaknya kerja di tambang. Entah posisinya apa tapi ya alhamdulillah. Terus juga ada adiknya yang kayaknya kerja di Samarinda. Nah, lupa saya di apa. Kemudian ada kami, anak, anak mama saya yang nomor 4, kemudian punya punya 4 anak sebetulnya. Tapi anak yang terakhir itu ya duluan dibanding kami. Nah, kemudian adik saya dan adik saya yang nomor 3 itu ya itulah pun akhirnya bisa menempuh sarjana semua, kemudian juga yang 2 udah kerja, yang satu baru wisuda sedang mencari pekerjaan. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4 siapa sih ya sebetulnya? Kayaknya Basit duluan. Nah, itu tinggal di Lombok tapi ini posisi sekarang sudah di sini saja Balut. Kemudian juga yang kelima, yang keenam itu juga oh, entah kebalik ya, kelima ke enam di luar ya, di luar. Di, tepatnya sih di Brisbane gitu ya. Jadi emang kontraktor bagian bagian apa ya, konstruksi bangunan seperti itu. Nah, itu om yang paling jauh yang susah bener ya jangkaunya. Oh kan ada rezeki lah ke sana. Ini yang terakhir ini om yang di sini gitu yang tadi anaknya nganterin saya itu ya yang pada akhirnya juga bantuin jagain emaknya atau nenek kami semua ya. Jadi berawal dari nenek-nenek yang tinggal di pinggir Sungai Mahakam, kemudian punya kesadaran bahwa ya dia punya potensi buat ladang, berladang gitu ya, berdua dulu saya, kemudian dibantu oleh tentu anak-anaknya kalau diceritakan tadi ada kayaknya video. Anak-anaknya tuh jualan ini, jualan jajan. Kalau kita tahu dia jualan jajannya tuh naruh di kepala. Dimana ketika mereka sambil jalan kaki nyeker dulu ya, kita di atas ini apa papan-papan ini kan di atas sungai ya. Bilangnya Alia untuk Alia sanggar kacang, Alia jajan-jajan yang lain itu disebutkan. Yang dimana ya hasilnya buat mereka jajan dan juga buat bantu orang tua yang mungkin ya di saat ini masih banyak juga kasus anak-anak yang harus membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan memenuhi ya, keinginannya untuk jajan. Ya, tapi ya sekali lagi kesadaran bahwa kita harus tumbuh dengan apa yang kita punya. Ya, kita harus tetap bisa optimis dan berhusnuzon dengan ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita. Tapi jangan lupa juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak bijak, kebijakan tapi tidak bijak, yang tetap harus kita suarakan kebenarannya, kita suarakan bahwa kita tidak setuju jika memang itu salah. Terima kasih.